Oke, Bapak Ibu, sekarang saya masuk pada materi saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil judul yang ini, Momentum Pengembalian Roh Kurikulum 2013. Kenapa saya ambil ini, Bapak Ibu? Kalau selama ini, kita lihat dulu kondisinya tatap muka seperti ini, Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu sudah kenal Zoom, sudah kenal Google Meeting, sudah kenal Edmodo, sudah kenal macam-macam. Pasti ada perubahan-perubahan perilaku Bapak Ibu sekalian. Pasti akan mengalami shock culture lah katakanlah, yang biasa ketemu dengan anak-anak sekarang tidak. Oke. Nah, efek perubahannya kita lihat ada dua jenis, ada yang menolak, ada yang menerima. Wah, ada yang memimpikan, nanti kembali ketemu anak-anak lagi. Ada yang menerima, enjoy, menggunakan banyak teknologi, ikut webinar untuk saling memperkaya pengetahuannya, menggunakan HP, menggunakan macam-macam. Ini tipikal dua. Bagi seorang yang bijaksana, Bapak Ibu, tentu dia akan berpikir, apapun peristiwa itu, pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmah dari COVID ini untuk merubah kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat sekarang target kurikulum kita. Era normal terpenuhi. Apa sih yang terpenuhi? Mari kita jujur pada diri kita tanya. Apakah materinya yang tersampaikan, atau siswa memahami, atau KI-nya yang tercapai? Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat. Survei membuktikan bahwa guru banyak lebih senang itu menyampaikan semua materi. Bahkan perbincangan guru kalau ketemu dengan sesama guru itu sudah nanyakan, sudah sampai KD mana, sudah sampai begini. Artinya dia berpikir bagaimana berapa persen yang dia sampaikan pada siswa. Ini ya. Kemudian berikutnya, nah ada satu hal lagi Bapak Ibu yang saya ingin tekankan di sini. Adanya dengan COVID ini, mari kita perlu mengadakan perubahan mindset berpikir. Mindset. Kalau era normal mungkin kita akan berorientasi pada materi, bagaimana materi itu disampaikan pada siswa. Ya, buku-buku ini menjadi satu-satunya sumber di mana guru akan nerangkan pada siswa. Nah, sekarang dengan era new normal ini atau era pandemik ini, anak punya kesempatan dia untuk belajar dari pihak lain. Ya, anak ngerti apa itu COVID, ya, ngerti apa itu vaksin, karena banyak pemberitaan. Sehingga apa? Ini akan menjadi sumber belajar yang baik buat anak-anak. Nah, apa yang saya katakan perubahan mindset ini, Bapak Ibu, kalau selama ini di sini, mungkin yang terjadi adalah transfer knowledge, pengetahuan di sini, tapi mari kita rubah. Di era normal ini, justru yang harus kita tekankan adalah kemampuan dia untuk berpikir, kemampuan dia menyerap informasi, kemampuan dia untuk mengamati seperti ruh kurikulum. Maka saya ngambil judul itu bagaimana kita mengembalikan ruh kurikulum 2013. Nah, di sini, ini cocok dengan apa yang Pak Maman katakan tadi, kita perlu adanya relaksasi kurikulum. Kalau selama ini kita terlalu sibuk dengan materi yang sangat banyak ini, dikejar-kejar dengan sekarang UN-nya sudah tidak ada. Nah, sekarang mari kita coba untuk bagaimana menguatkan kembali berpikir anak dengan materi-materi yang ada di kita ini. Ya. Kita lihat sekarang, nah ini Bapak Ibu, struktur kurikulum kita, ini ada kompetensi inti. Kalau kita lihat, kompetensi inti ini di SMP, SMA, itu satu SMA itu sama. Semua pelajaran sama. KI 3 katakanlah gitu ya. KI 1 sampai 4 itu semua sama untuk mata pelajaran apa saja. Artinya apa? Tujuan semua mata pelajaran itu untuk mencapai sebuah kompetensi inti. Kompetensi inti. Nah, dalam mata pelajaran masuk ke KD-KD. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam relaksasi sekarang ini, Bapak Ibu harus mengarah semuanya pada kompetensi inti. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Maman tadi, ini sekolah bisa mengambil sebuah hikmah. Bagaimana kalau nanti ada penggabungan proyek? Artinya, untuk membidik satu kompetensi inti ini bisa dikerjakan oleh sekian banyak mata pelajaran. Kalau selama ini mata pelajarannya hanya kimia, mengajarkan kimia saja, kompetensi mengamati di bidang kimia, biologi hanya kompetensi mengamati di bidang biologi, matematika begitu. Sekarang bagaimana kalau kita akan sebuah proyek bersama antar guru matematika, kimia, biologi, membuat sebuah proyek yang ada di alam nyata untuk diamati, sehingga kemampuan mengamati itu ada pada semua mata pelajaran tersebut. Ini menarik, sangat-sangat bagus buat saya. Dari Puskur tadi saya memberikan lampu hijau pada kita. Artinya ada elaborasi antar guru satu dengan guru yang lain untuk mencapai kompetensi inti. Kalau selama ini kompetensi inti hanya dicapai oleh masing-masing KD, oleh masing-masing mata pelajaran. Nah, sekarang coba dikonstruksikan dengan baik sehingga menjadi hal yang menarik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang,
Oke, sekarang kita masuk ke ini. Apa sebenarnya yang diminta oleh KI itu? Ini mohon maaf, ini apakah yang revisi atau enggak saya belum tahu ya. Oke. Bapak Ibu, coba perhatikan. Yang diinginkan oleh KI itu adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Ini untuk kelas 7. Kelas 8-nya menerapkan. Sama. Artinya Bapak Ibu, selama dia di SMP atau di SMP, ini SMP saya ambil Bu ya, anak-anak harus mampu mengetahui, memiliki pengetahuan faktual, fakta. Bagaimana caranya mengamati fakta, bagaimana analisis fakta. Yang kedua, tahu konsep. Yang ketiga, prosedural. Nah, semua ini dijabarkan dalam bentuk KD masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagaimana kalau sekarang kita arahkan ke sini saja, relaksasinya ke arah kemampuan faktual. Faktanya kita ambil satu yang bisa melingkup semua mata pelajaran, sehingga menjadi sebuah proyek yang bagus. Nanti akan saya ambil contoh, Bapak Ibu, contoh-contoh dengan memanfaatkan era COVID ini. Nah, Bapak Ibu, ini pengetahuan tujuan-tujuan pembelajaran ya di tahun 2020 dan segala macam sudah lewat Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kemampuan abad 21 yang diinginkan sudah sering Bapak Ibu pelajari, kita lewatin saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentunya ini dibutuhkan ruang belajar. Ruang belajar di era normalnya itu tatap muka, face to face Bapak Ibu ya. Kemudian di era pandemik ini tatap maya, online. Ya, dengan tadi Bu Subaidah dan Pak Maman mengatakan harus hanya 6% yang mungkin bisa tatap muka, yang lainnya mungkin blended, bahkan ada yang mungkin juga dengan menggunakan tatap maya ini online. Satu hal yang sangat penting di sini Bapak Ibu, perlu dipahami dengan baik bahwa tatap maya ini nanti ada beberapa jenis. Ada sinkronus, ada asinkronus. Ya, live streaming, video conference, ini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan video call dan segala macamnya. Juga bisa menggunakan chatting. Nah, kalau asinkronus nanti bisa kolaborasi, bisa direct instruction. Nah, yang penting Bapak Ibu, bagaimana kedua ruang belajar itu humanis. Jangan sampai ruang belajar itu kering. Tanpa ada sapa, tanpa ada salam, anak-anak hanya disuruh mengambil materi, dikirim lewat WA, kerjakan, kumpulkan, hanya itu saja, maka tidak akan terjadi interaksi. Interaksi yang diinginkan adalah apa Bapak Ibu? Ini interaksi yang diinginkan itu adalah interaksi psikologis dan kognitif Bapak Ibu ya. Oke, ini saja dulu. Saya ingin kembalikan dulu ke tujuannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita pahami tujuan pembelajaran. Saya agak singkat saja ya. Ini ya. Oke, apa tujuannya? Oke, pengetahuan bertambah. Yang penting adalah perubahan pola pikir dan literasi, Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu mana yang lebih abadi bekal untuk bertarung hidup anak-anak. Pengetahuan bertambah, dia SMP pasti paham IPA, pasti paham ini kan. Nah, kemudian apakah pola pikirnya bertambah apa tidak, literasinya bertambah apa tidak. Yang utama saya yakin pasti Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa semua pembelajaran apapun yang dilakukan anak-anak harus mampu merubah pola pikir anak-anak. Yang ujungnya nanti bisa berliterasi, bisa memanfaatkan pengetahuannya untuk kehidupan. Nah, ini oke. Sekarang apa fungsi kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, fungsi kita di sini adalah dari semua materi ini kita kemas jadi satu, ya, baik menggunakan IT atau menggunakan apa saja, itu hanya sebagai trigger saja, untuk pemicu saja. Kemampuan berpikirnya, berpikir kritisnya, hotnya, kolaborasi dan literasinya. Sehingga Anda Bapak Ibu bisa menggunakan platform apa saja yang Pak Hendri katakan tadi itu. Yang penting dengan alat-alat tersebut mampu memicu anak untuk berpikir kritis. Nah, ini membutuhkan desainnya. Itulah yang saya katakan kita harus merubah mindset kita. Kalau kemarin barangkali kita hanya sekedar memberikan materi, sekarang kita berubah bagaimana materi-materi itu mampu memicu anak berpikir, mampu memicu anak untuk berkolaborasi, mampu memicu anak berliterasi. Ini Bapak Ibu, nanti akan saya ambil contoh. Nah, Bapak Ibu kita lihat sekarang sumber belajarnya cukup banyak. Hari-hari ini sumber belajar cukup banyak Bapak Ibu. Ya, ini dari buku ada, dari internet ada, bahkan dari WA anak-anak bisa belajar. Zaman sekarang anak-anak sudah pegang handphone, gadget, sudah bisa belajar apa saja. Sehingga anak-anak sangat cepat dalam belajarnya. Nah, kemudian ini dari e-learning, ya sekarang webinar banyak, anak-anak bisa ikut sehingga pengetahuan dia bertambah, Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan kalau dikemas dengan baik, ini akan jadi pemicu berpikir. Ini harapan kita. Saya setuju sekali dengan yang namanya Pak Maman tadi katakan, ada satu sistem yang mengatur belajar itu.
supaya tidak tercerai-berai sehingga mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan kemasan tertentu ini akan bisa dirancang pemicu berpikirnya apa, triggernya apa. Ini dalam merancang pembelajaran Bapak Ibu. Nah, oke. Saran saya adalah pembelajaran di era COVID yang pertama Bapak Ibu, semua guru harus mengacu pada KI yang sebenarnya. Tujuan dari KI itu apa yang sebenarnya. Yang kedua, pilih materi yang esensial. Tidak semua materi perlu disampaikan pada anak-anak, tapi ambillah materi esensial yang mampu bisa memicu tercapainya KI. Ini yang dikatakan oleh Pak Maman tadi sebagai relaksasi kurikulum. Yang berikutnya, Bapak Ibu, carilah materi-materi yang bersifat kontekstual, yang sehubungan dengan kehidupan nyata anak-anak. Sekarang eranya COVID. Dengan COVID, apakah materi biologi yang bisa atau kimia? Tidak. Matematika bisa, ekonomi bisa, budaya juga bisa, ini bisa. Tergantung kemasan guru bagaimana merancang ini, konteks COVID ini menjadi sumber belajar. Kalau itu yang terjadi, anak-anak akan semakin bergairah, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah bagaimana kita butuh ekologi belajar yang humanis. Ekologi belajar yang humanis, Bapak Ibu, artinya bukan sekedar anak-anak itu sekedar kita berikan, kasih tugas. Kemarin di IPA itu ada webinar seperti ini juga, dan banyak banyak dosen-dosen ngeluh karena dia itu harus menjadi siswa SD lagi karena anaknya yang diberi tugas oleh gurunya begitu banyaknya, hanya diberi tugas lewat WA, dikumpulkan lewat WA, sehingga dosen-dosen tersebutlah yang ngerjakan jadinya, sehingga dia sekolah di SD lagi. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu, marilah kita berpikir bagaimana rancangan belajar itu mampu membangun kemandirian belajar, Bapak Ibu. Kemandirian belajar. Ya, sekarang tidak mungkin kita mendampingi anak terus-menerus. Sekarang bagaimana anak bisa? Kemandirian apa? Kemandirian menjadi sumber belajar, kemandirian dia untuk berdiskusi, kemandirian dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu bisa kita rancang dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Yang terakhir, asesmennya adalah berupa otentik, portofolio, Bapak Ibu. Contoh misalkan, Bapak Ibu, untuk SMP katakanlah, yang diinginkanlah kemampuan mengamati, Bapak Ibu. Mengamati. Tidak semua anak bisa mengamati. Ini jadi problem utama kita. Kita bisa beri contoh, silakan anak-anak amati daun ini, dan berilah dia kebebasan, Bapak Ibu, untuk mendeskripsikan daun ini apa, ciri-cirinya bagaimana, ya. Kemudian siswa diminta membandingkan antar dua daun tersebut. Apa beda-bedanya, Bapak Ibu, ya? Bu Lia, ini Adan, lanjut apa gimana, Bu Lia? Bu Lia? Dilanjut saja Pak. Adannya karena di UM Pak, di tempat lain tidak ada. Ya mudah-mudahan benar ya. Oke. Baik. Kemudian dari sinilah nanti kita rancang hanya dengan mengamati. Ingat, yang kita fokuskan oleh guru bukan daunnya, tapi kemampuan dia mengamati. Karena kemampuan mengamati membutuhkan berpikir, membutuhkan focusing berpikir. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Sehingga guru bisa mengarahkan. Siswa diminta membandingkan. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan pancingannya, katakanlah itu, kenapa ini kok lurus, ini kok bersirip, katakanlah. Kemudian siswa diminta mengajukan pertanyaan mengapa adanya perbedaan, katakanlah begitu, sehingga dipancing siswa. Tujuan utamanya adalah membuat siswa bisa ngamati, bukan sekedar siswa tahu ini daun untuk dikotil, ini daun menikotil. Itu maksud saya kita relaksasi pada KI, Bapak Ibu. Contoh, menganalisa, tidak perlu macam-macam Bapak Ibu. Misalkan, Bapak Ibu cukup memberikan contoh anak-anak bagaimana ambillah botol di rumahnya, isi air, terus suruh bolongin, ini kan ya, ketika airnya penuh begini, suruh mengukur X dan Y-nya, kemudian siswa disuruh mencatat, suruh kerjakan di rumah, terus suruh mencari apa hubungan antara X dan Y-nya, apakah kalau semakin tinggi bagaimana, ini bagaimana. Inilah Bapak Ibu ya. Bukan konsep hidrostatiknya, tapi kemampuan dia menganalisis, menghubungkan komponen X dengan komponen Y, Bapak Ibu. Karena dalam kehidupannya itulah nanti yang akan dibutuhkan. Silakan nanti guru bisa bereksperimen, ya, merubah, mengganti segala macam ini dengan tujuan utama men-trigger kemampuan menganalisa. Oke, kemampuan memahami, Bapak Ibu, ada buku. Saya yakin semua guru, semua siswa punya buku. Silahkan kita minta anak-anak, silahkan baca bab ini. Kemudian silahkanlah buat mind mapping-nya. Nah, ini saya yakin anak-anak suka ini, apalagi ada warna-warna begini. Ya, ini tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah bagaimana kita mengajarin anak-anak
dari informasi yang ada di sini disimpan dalam sebuah memorinya, kemudian dia mengolah, kemudian dari mind yang ada itu dibuat mapping. Ini kan proses berpikir, Bapak Ibu. Oleh karena itu guru harus mencermati ini. Ini bisa dilakukan Bapak Ibu dengan baik dengan perintah yang sangat sederhana maupun dengan Bapak Ibu langsung menggunakan teknologi juga bisa. Ini. Baik. Nah, ini isu COVID sumber belajar Bapak Ibu. Coba kita lihat dengan ini bisa. Kenapa Presiden pakai masker? Kenapa masker? Apakah ininya gede atau kecil? Misalkan begitu. Ini COVID-nya, ini coronanya. Sekarang lagi rame pakai face shield, pakai masker. Mana yang paling efektif? Mana yang paling baik? Ini kita berikan pada anak-anak. Tujuannya lagi-lagi untuk anak-anak supaya bisa menganalisa dengan baik. Efeknya besar Bapak Ibu. Satu, kemampuan analisanya bertambah. Yang kedua, kemampuan kesadarannya dia akan COVID semakin naik. Jadi ada dua efek yang bisa kita bidik dengan di sini. Misalkan seperti ini ya. Ini hanya sekedar dari saya saja. Yang kedua, ada isu Bapak Ibu, berjemur jam 10 pagi, berjemur jam sekian, ini jam sekian. Kita tinggal melempar saja. Mana sih yang benar? Nah, katakanlah gitu ya. Dengan memberikan bagaimana UV sinar ultraviolet di matahari pada jam berapa ini. Nah, biarkan anak-anak berpendapat, biarkan anak melakukan sebuah analisa Bapak Ibu. Misalkan seperti itu. Nah, ini ingat lagi-lagi yang dibidik bukan sekedar konten, tapi kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia menganalisis sumber informasi dengan pengetahuan yang ada. Ini yang paling penting kalau menurut saya. Itulah relaksasi dalam kurikulum menurut saya. Karena yang dibidik KI-nya, kemampuan dia mengetahui, memahami, ya, dan menganalisa. Yang berikutnya, coba lihat ini isu COVID sumber belajar. Ini sumber belajar yang sangat indah, Bapak Ibu. Kita lihat, ini grafiknya seperti ini. Ya, COVID kita di posko COVID-19 ada. Bapak Ibu, orang matematika bisa menggunakan ini. Orang biologi bisa menggunakan ini. Orang ekonomi pun bisa menggunakan ini. Contoh misalkan, saya memberikan sebuah soal. Jika satu OTG bertemu dengan 5 orang, berapa banyak orang yang akan terinfeksi selama 5 hari? Ini contoh ringkasnya. Kalau misalkan Anda akan hitung, oh satu ketemu 5 ketemu 2, ketemu 5 lagi. Jadi kalau satu ini ketemu 5 nanti 25 jadi begini. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga dalam 5 hari sekian. Tentu Bapak Ibu tanya, ini matematika jenis apa? Lagi-lagi saya ingin katakan, yang dipentingkan di sini kemampuan dia adalah menganalisa. Ya, saya yakin kalau kemampuan ini, ruh ini sudah kena, maka materi matematika apapun akan bisa. Karena dia bisa menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain. Ini mungkin yang saya tangkap dari relaksasi kurikulum yang dikatakan Mas Maman tadi itu. Saya sangat setuju dengan relaksasi kurikulum itu. Sehingga nanti siswa akan enjoy belajar. Oh, COVID, dia senang belajar dengan sumber-sumber belajar tentang COVID. Dia tertantang untuk belajar, Bapak Ibu. Nah, ini kita manfaatkan isu-isu itu untuk sumber belajar anak. Apa sarana belajarnya? Ini banyak, Bapak Ibu ya. Ada Zoom, ada Google Classroom, dan segala macamnya. Ini sudah banyak dibahas, dan banyak Bapak Ibu guru sudah menggunakan platform itu. Cuman pengamatan saya yang selama ini hanya memindahkan pertemuan biasa saja ke ini. Sehingga yang terjadi adalah anak suruh mengakses, anak suruh begini, gitu ya. Desainnya masih belum mengarah ke arah bagaimana terjadinya proses belajar yang baik. Ini memang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang, Bapak Ibu, bagaimana relaksasi kurikulum itu mampu men-trigger kemampuan berpikir anak-anak. Itu barangkali Bapak Ibu, dengan era pandemik ini, mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari ini untuk mengembalikan ruh kurikulum dan mengembalikan apa hakikat belajar yang sebenarnya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, untuk SMP, SMA, barangkali kalau sempat silakan akses rumah belajar. Banyak sumbangsi dari guru-guru tersebut, guru-guru Indonesia menyumbangkan banyak materi, bisa diberikan pada siswa kita untuk belajar. Itu barangkali pemantik berpikir saya, Bu Lia. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.